Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas Anugrah Diatmo selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas gabungan manajemen dan informatika. Serta terima kasih kepada teman-teman karena sudah berpartisipasi dalam presentasi kita kali ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Naili Lutfi Fatimah, NIM C1B025137. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu dan memimpin jalannya diskusi kita pada kali ini. Seperti yang teman-teman lihat bahwa saya berdiri di sini tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya dari kelompok 10. Saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok 10 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari sebelah kiri saya. Baik, perkenalkan nama saya Farin Herdian dengan NIM F1E324031. Saya dari program studi informatika. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafitri dengan NIM C1B025190 dari program studi manajemen. Perkenalkan, saya Raymond Pratama Siburian dengan NIM F1E324032 dari program studi informatika. Perkenalkan, saya Khairul Faza Perdana dari prodi informatika dengan NIM F1E324027. Perkenalkan, saya Kalisa Ramadhani dari program studi manajemen dengan NIM C1B025156. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kaidah penulisan laporan penelitian. Kepada teman-teman kelompok 10, saya persilakan untuk kembali ke tempat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki kaidah penulisan laporan penelitian, kita harus tahu dulu apa itu laporan penelitian dan apa fungsi dari laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menyajikan seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir secara sistematis dan objektif. Artinya, dalam laporan penelitian ini mengandung tujuan, metode, data, analisis, serta kesimpulan yang ditemui pada penelitian. Dari definisi ini, laporan penelitian yang harus berdasarkan sebuah penelitian biasanya disebut laporan penelitian ilmiah. Nah, teman-teman, karena kita sudah tahu apa itu laporan penelitian, maka kita juga harus tahu fungsi dari laporan penelitian tersebut. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari laporan penelitian. Yang pertama adalah menyampaikan hasil penelitian. Jadi, laporan penelitian dibuat untuk memberitahukan apa saja temuan peneliti pada saat proses penelitian. Di dalamnya biasanya mengandung apa yang diteliti, bagaimana penelitiannya dilakukan, serta apa temuan pentingnya. Dengan kata lain, laporan penelitian ini adalah media untuk memberitahukan kepada pembaca apa saja yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Nah, yang kedua yaitu memberikan informasi ilmiah. Artinya adalah laporan penelitian ini harus berdasarkan informasi ilmiah, yaitu harus benar adanya, akurat, serta harus mengikuti metode ilmiah. Supaya apa? Supaya para pembaca memahami fenomena apa yang ditemukan pada saat penelitian tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, hasil dari laporan penelitian ini atau hasil dari penelitian biasanya digunakan untuk menjadi sebuah acuan atau dasar pengambilan putusan baik bagi lembaga, pemerintah, perusahaan maupun individu. Contohnya dalam manajemen itu biasanya strategi bisnis diputuskan ketika sudah ada data dari penelitian sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah laporan penelitian ini membantu kita dalam memutuskan suatu keputusan dengan bukti yang benar-benar ada. Selanjutnya, nomor yang keempat adalah memberikan bukti dan pertanggungjawaban ilmiah. Artinya, peneliti dengan adanya laporan penelitian dalam berbentuk tertulis ini, peneliti itu memberikan bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan
serta dapat mempertanggungjawabkan metode dan hasil yang didapat oleh peneliti tersebut kepada pembaca supaya penelitian tersebut dapat dipercaya. Yang kelima yaitu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Artinya, laporan penelitian yang telah kita buat ini bisa saja menjadi referensi atau sumber bagi peneliti lain. Dan juga hasil dari temuan tersebut bisa dijadikan perbandingan ataupun diuji ulang dengan peneliti lain. Nah, yang terakhir yaitu mendokumentasikan proses dan hasil penelitian. Laporan penelitian ini adalah bentuk dokumentasi lengkap dari proses penelitian dari awal hingga akhir. Bentuknya di sini adalah sebagai bentuk tertulis di mana proses akan tersimpan dengan jelas dalam bentuk tertulis tersebut. Setelah kita mengetahui apa pengertian dan fungsi teks laporan penelitian, kita masuk ke struktur penulisan laporan penelitian yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, teman kita Farel Herdian. Kepada Farel Herdian saya persilakan untuk mengambil tempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu struktur penulisan laporan penelitian. Untuk yang pertama, strukturnya yaitu judul. Judul di sini berfungsi atau bertujuan untuk memberikan informasi dasar mengenai identitas dan topik penelitian. Judul juga harus singkat, spesifik topik, informatif, dan juga menunjukkan tujuan dan ruang lingkup studi yang jelas. Kemudian yang kedua ada abstrak. Sini abstrak adalah ringkasan singkat dari isi laporan penelitian. Sini abstrak ini satu paragraf singkat saja yang mencakup seluruh gambaran umum, metodologi, ringkasan, temuan, serta hasil utama hingga kesimpulan utama. Kemudian yang ketiga ada kata pengantar. Di sini kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang keempat, sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian serta ruang lingkup penelitian. Kemudian yang keempat ada tinjauan pustaka yang berisi bahasan teori konsep, dan tinjauan dari hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas sekarang atau yang dibahas dalam laporan yang akan dibuat. Kemudian yang keenam ada metode penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara penelitian dilakukan, seperti jenis pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kemudian yang ketujuh ada hasil dan pembahasan. Di sini menampilkan hasil penelitian serta analisis terhadap hasil tersebut. Hasil penelitian bisa berupa data, tabel, grafik, ataupun diagram. Pembahasan menjelaskan makna hasil dan mengaitkannya dengan teori serta menjawab rumusan masalah. Dan selanjutnya yang ke-8, kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas terhadap tujuan penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan. Sedangkan saran berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ataupun penerapan hasil dari penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka sendiri berisi sumber-sumber kutipan dalam laporan dengan format yang disesuaikan seperti AAAA atau AIEE, EDA atau lainnya. Kemudian lampiran sendiri berisi data tambahan seperti kuesioner, tabel data mentah, perhitungan ataupun dokumentasi penelitian. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Farel Herdian yang telah menjelaskan struktur dari laporan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas model dan jenis laporan penelitian yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu teman kita Anissa Syafitri. Kepada Anissa saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu model dan jenis teks laporan penelitian. Ada 4 model utama dalam laporan penelitian. Yang pertama, model eksperimen, model survei, model studi kasus, dan model penelitian kualitatif. Model eksperimen adalah meneliti sebab akibat. Biasanya, peneliti mencoba perlakuan tertentu pada objek. Laporan eksperimen biasanya berisi tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil dan kesimpulan. Yang kedua, model survei.
model survei biasanya mengambil data dari banyaknya responden melalui angket atau wawancara. Biasanya untuk melihat pendapat, kebiasaan, kebutuhan, dan tingkat kepuasan. Yang ketiga adalah model studi kasus. Model studi kasus biasanya meneliti satu objek secara mendalam dan detail, satu orang, satu keluarga, satu sekolah. Datanya biasanya kualitatif. Contohnya cerita, pengamatan, atau wawancara. Yang keempat, model penelitian kualitatif. Biasanya meneliti fenomena sosial secara mendalam menggunakan kata-kata observasi dan wawancara, tidak mengutamakan angka tetapi makna dan pemahamannya. Oke, kita lanjut, yaitu jenis laporan penelitian. Yang pertama, laporan penelitian ilmiah atau formal. Nah, laporan penelitian ilmiah atau formal biasanya berisi judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Biasanya untuk tugas akhir, contohnya jurnal atau seminar. Yang kedua adalah laporan penelitian sederhana. Biasanya isinya lebih ringkas, biasanya untuk tugas sekolah, yang berisi latar belakang, tujuan, alat dan bahan, langkah, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, laporan kegiatan atau semi penelitian. Biasanya berisi hasil pengamatan atau kegiatan tertentu, tidak terlalu ilmiah, tetapi tetap sistematis. Oke, itu saja materi dari saya. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Risa Safitri yang sudah menjelaskan materi ketiga tadi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yang dijelaskan oleh teman kita, yaitu Raymond Pratama Sibuan, yaitu mengenai etika penulisan ilmiah. Kepada Raymond, saya persilakan. Oke, pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika penulisan ilmiah. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena tiba-tiba dari proyektornya mati, jadi untuk materi saya bisa dicek di PPT yang sudah kami berikan. Jadi yang pertama itu adalah menghindari plagiarisme. Pada poin pertama dalam menghindari plagiarisme adalah menuliskan kembali ide orang lain dengan bahasa sendiri atau parafrasa. Ini kita harus menyajikan kembali ide atau argumen dari orang tersebut dengan menggunakan bahasa kita agar menunjukkan kalau kita itu sudah paham terhadap materi yang kita ambil. Kemudian yang kedua, mencantumkan sumber saat menggunakan teori, data, atau gambar dari pihak lain. Ini selalu diberikan kredit penuh kepada penulis atau sumber asli setiap kali kita mengambil materi, informasi, ataupun artikel yang kita gunakan. Yang ketiga, menggunakan parafrase, bukan copy paste saat menyisipkan atau masukkan tanda kutip dalam setiap halaman. Ini adalah supaya kita tidak menyalin mentah langsung apa materi yang kita ambil dari artikel orang ataupun website orang, tapi juga dengan menggunakan tanda kutip sebagai penandanya. Kemudian yang kedua adalah kejujuran dalam penyajian data. Yang pertama, menampilkan data apa adanya tanpa manipulasi, analisis, atau perhitungan hasil. Ini adalah data yang kita sajikan itu harus murni, jujur, dan tidak diubah-ubah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau hipotesis. Yang kedua, menyatakan sumber data yang jelas termasuk tahun dan instansi. Transparansi sumber data sangat penting untuk verifikasi kredibilitas penelitian kita. Kemudian yang ketiga ada membuat tabel, grafik, dan analisis berdasarkan perhitungan aktual. Ini harus divisualisasi dan interpretasi data harus didasarkan pada metode statistik atau perhitungan besar berdasarkan faktual. Yang ketiga, etika penulisan nomor dan statistik. Yang pertama, memberikan label yang jelas pada grafik dan tabel, termasuk judul, satuan, dan sumber. Setiap elemen visual harus mandiri dan informatif dengan memberikan semua detail yang diperlukan agar pembaca mengerti. Kemudian yang kedua, menjelaskan metode statistik yang digunakan seperti Mean, mode median, deviasi standar, dan juga Kamin. Penulis harus merinci teknik analisis yang digunakan agar peneliti dapat mereplikasi dan memvalidasi hasil dari perhitungan tersebut. Kemudian yang ketiga, menghindari pembulatan angka yang berlebihan, gunakan signifikan fitur yang tepat. Ini adalah menggunakan keakuratikan numerik yang harus dijaga dengan menggunakan angka penting yang sesuai dengan standar ilmiah. Berikut dari penjelasan saya tentang mengenai etika penulisan ilmiah. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ray karena sudah menjelaskan etika penulisan
ilmiah selanjutnya, yaitu kita akan memasuki membangun dan menyusun teks laporan penelitian yang akan dijelaskan oleh teman kita, Khairul Faza Perdana. Kepada Faza, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelima kita, yaitu membangun dan menyusun laporan penelitian. Nah, dalam menyusun dan membangun laporan penelitian itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu perencanaan topik dan tujuan. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, menyusun hasil dalam bentuk teks laporan. Jadi siklusnya yaitu pertama ditentukan dulu tujuannya, manfaatnya, dan lain-lain. Yang kedua baru datanya nanti diolah, hasilnya nanti barulah nanti disusun menjadi sebuah teks laporan penelitian. Nah, untuk yang pertama, perencanaan topik dan tujuan penelitian, di dalam sini ada juga 3 bagian. Yang pertama yaitu menentukan topik penelitian. Jadi, yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan topik penelitiannya terlebih dahulu. Yaitu adalah isu yang ingin kamu angkat dalam penelitian kamu. Di situ harus ada 4 ketentuan, yaitu topik harus relevan, topik harus spesifik, dan mungkin diteliti. Yang kedua, setelah topiknya kita dapatkan, barulah kita menyusun masalah penelitian. Jadi pertanyaan utama yang ingin dijawab itu dari topik tadi apa, kita tentukan di masalah ini. Nah, setelah masalahnya ditemukan, pertanyaan yang ingin dijawab itu apa, barulah kita ke tahap ketiganya, yaitu menentukan tujuan penelitian. Jadi isinya nanti tujuan penelitian ini adalah menjawab dari masalah penelitian yang nomor 2 tadi. Itu dijawab di bagian ketiga. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang menanyakan nomor 1 ini, perencanaan topik dan tujuan penelitian, menentukan topik, menentukan masalah, lalu menentukan tujuan, itu sudah dilampirkan di dalam proposal penelitian. Nah, tapi kenapa harus dilampirkan lagi, harus ditentukan lagi dalam laporan penelitian? Ya, karena ada sedikit perbedaan di bagian proposal penelitian dan juga di laporan penelitian. Kalau di proposal penelitian itu menggunakan kalimat akan. Jadi rencananya nanti berjalan seperti apa? Contohnya masalah penelitian akan bagaimana, tujuannya nanti akan bagaimana. Nah, kalau yang di laporan penelitian nanti itu menyampaikan hasil, menyampaikan apa yang telah, bukan apa yang akan. Seperti itu. Nomor 2, tahap kedua yaitu pengumpulan dan analisis data. Ada 2 tahap. Yang pertama, pengumpulan data, mengumpulkan data apa yang ingin diolah, apa yang ingin disampaikan dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data itu ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Bisa secara observasi langsung ke tempat yang ingin diteliti. Contohnya mungkin observasi pada hutan, observasi pada pabrik ini. Lalu juga bisa melalui wawancara kepada orang secara langsung. Lalu ada yang ketiga dengan kuesioner, memberikan kuesioner bisa secara online maupun secara langsung untuk dijawab oleh dari subjek penelitian. Dan juga yang keempat dengan cara dokumentasi. Setelah itu yang tahap keduanya yaitu analisis data. Setelah data-datanya terkumpul, data-datanya sudah didapatkan, barulah data-data tersebut kita diolah menjadi data yang bisa bermakna, yang bisa nanti disampaikan dalam laporan penelitiannya. Nah, untuk bagian kedua ini juga sudah dilampirkan pada proposal penelitian, tapi perlu disampaikan lagi di bagian laporan penelitian karena juga sama, ada sedikit perbedaan. Kalau di sini pengumpulan data di bagian proposal penelitian itu menggunakan kalimat akan. Jadi nanti data akan diambil dengan cara begini, atau data akan diambil dari ini, itu menggunakan kalimat akan. Tapi kalau di laporan penelitian itu menggunakan
data telah diambil dari ini, data berasal dari dokumentasi ini. Dan analis datanya nanti juga ada beda di antara proposal dan laporan penelitian. Kalau di proposal menggunakan kalimat akan juga sama. Di proposal dia nanti data yang sudah didapatkan akan diolah dengan metode ini. Nah, tapi kalau di laporan penelitian data telah diolah dengan metode ini. Itu perbedaannya. Nah, yang ketiga, setelah data didapat, topiknya didapat, masalah, manfaat, tujuan didapat, barulah kita menyusun semuanya dalam bentuk teks laporan penelitian. Yang pertama, menyusun struktur laporan penelitian. Nah, untuk struktur laporan penelitian sepertinya sudah dijelaskan dengan lebih rinci tadi oleh teman saya di bagian kedua dengan judul struktur laporan penelitian. Jadi tidak perlu saya sampaikan lebih luas lagi. Yang kedua, menyajikan hasil penelitian. Hasil-hasil dari olahan data tadi kita lampirkan di laporan penelitian dengan secara objektif, sistematis, dan ilmiah. Yang ketiga, menyusun kesimpulan. Setelah semuanya disusun, mulai dari bab 1 sampai bab 5, barulah kita menarik kesimpulan dari semua itu. Nah, dan juga yang keempat, mencantumkan daftar pustaka dan lampiran foto dan lain-lainnya itu dilampirkan juga. Daftar pustaka, ngambil referensi dari mana saja, itu juga nanti disampaikan. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu menyunting dan merevisi teks laporan. Yang pertama itu pengertian menyunting dan merevisi teks laporan adalah tahap akhir dalam proses penulisan makalah atau laporan ilmiah. Biasanya penulis memeriksa kembali hasil penulisannya agar isinya jelas, bahasanya benar, dan formatnya sesuai dengan akademik. Di dalam menyunting dan merevisi laporan ini ada tahapan laporan. Yang pertama, pemeriksaan isi, struktur, dan tata bahasa. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa isi laporan sudah lengkap dan berurutan. Yang pertama itu isi, apakah semua bagian penting telah dibahas mulai dari pendahuluan, isi hingga ke penutup. Dan yang kedua itu struktur, apakah urutannya logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir itu tata bahasa, apakah ejaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah benar dan baku. Contohnya mengganti kalimat yang terlalu panjang, memperbaiki ejaan, atau menambahkan penjelasan agar laporan lebih jelas. Yang kedua, menyesuaikan dengan kaidah ilmiah dengan format akademik. Dalam laporan ilmiah, penulisan harus mengikuti aturan tertentu, seperti yang pertama menggunakan bahasa resmi dan objektif, tidak menggunakan kata saya atau kita, dan yang kedua mencantumkan sumber kutipan dan daftar pustaka, dan yang ketiga menyesuaikan format tulisan, font, ukuran huruf, spasi, dan tata letak. Tujuannya agar laporan terlihat lebih profesional dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang ketiga, penyusunan ulang laporan. Jika ditemukan banyak kesalahan atau bagian yang kurang jelas, laporan bisa disusun ulang. Artinya, penulis memperbaiki atau menulis kembali bagian tertentu agar laporan menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai format akademik. Masuk ke kesimpulan, menyunting dan merevisi laporan sangat penting agar hasil akhir karya tulis menjadi lebih baik, jelas, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Proses ini membantu penulis menghasilkan laporan yang terstruktur, rapi, dan bebas dari kesalahan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Kalisa Ramadhani sebagai pemateri terakhir yang telah menjelaskan, menyunting, dan merevisi laporan penelitian. Dengan demikian, usai sudah presentasi kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat serta menjadi inspirasi ke depannya bagi kita semua. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaklumi karena kita di sini sama-sama belajar. Saya, Naili Lutfi Fatimah sebagai moderator izin pamit undur diri.
dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.